Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. La yusyakkikanaka. Jadi bentuk ijabah sering teakur jeung kahayang sabab nu bisa mempertimbangkan Allah. Contohnya seperti budak leutik kelas 2 minta motor Tiger ku bapana dibere duit sabaraha juta, 20 juta ditu nawe di mana budak hayang naon ku urang dibere naon duit diijabah teu diijabahan teu sakahayang kahayang budak harita engke geus gede harita dan nyona TV batur memotoran ngong jadi hayang nurutan ngancek kolot atuh cilaka sia kelanan umur 20 tahun gitu mah tuh waktuna diatur ku Allah. Di pokoknya mendekati Allah jangan pernah mengatur Tuhan. Kekeliruan, ketidakadaban umat Islam dunia termasuk Indonesia, termasuk Mang Jejen adalah teadab ke Allah. Barang penta tapi ngatur sok mun aya jelema jajaluk ka orang di kota ruar rawel orang mengemis di pasar lalu ka dieu tak kongkorong kesini gelangmu sini kalungmu sini cuk urang teh dan ti mana ieu teh urang ka Allah sakitunya Gusti rezeki cing loba umur cing panjang abdi awas belah dipondokeun umah jadi pangeran di tengah waronya cek malaikat ini dan di mana ya kita ini al-junun punun yang gila itu bermacam-macam. Saya kira layaklah orang seperti saya mengaku kelompok orang gila di hadapan Allah. Seperti saya saudara ting leuwih ti anak ting sarua buah leuwih di dinya mah euy la yusyakkikanaka tong make timbul ragu-ragu sok aya jelema anu ngomong ka anak ajengan euceuk ge terus menerus berdoa tapi ya yang namanya banyak dosa saya ini begini bahasa hikam tah ijabah dikana dosakeun tapi dari kakalenek kitu mah teu kudu kitu darweder fil wadi soal janji adamu buku ilmu masih belum terjadi yang diminta padahal Allah sudah janji ud'uni astajib lakum janji cek Allah tapi ternyata Allah can ngaijabah wae tong make saragu-ragu ka Allah teh buah-buah Allah teh teu peuting ngadenge nya komo tika kitu mah buah-buah Allah teh ngabohong komo gitu wa in ta'ayyana zamanu walaupun sudah ditentukan waktunya perlu dibahas sedikit bagaimana ini mau'ud yang ta'ayyana zamanu umpama kita telah diberi informasi melalui info gaib umpama dalam mimpi dijanjikan bahwa kamu tahun sekian akan anu atau seorang yang kasyaf mengatakan pada kita kamu hari anu akan anu dengan waktu nanti mai teh wa intanya zamanu li alla yakuna dzalika qad hafa basirata li alla yakuna dzalika qad hafa basirataka wa ihmadan li nuri sariratik supaya eta henteu jadi penyebab mareman basiroh ada basor ada basiroh kenali itu basor pandangan mata kasat mata iya mata pergi nenyo putih nenyo bujur alah nenyo mobil alus mah gedong tanah alus kabitaan kenaik tong sok dicarekan
lamun diri nafsu aya kahayangna tong sok dicarekan da ulah eueuh nafsu mah. Kita ini terlalu kasar, tidak arif, nafsu teh dianggap salah. Nafsu teh diri orang. Nanti ke depan saya bahas, nanti ada babnya membahas nafsu. Nafsu itu bekal dari Allah. Sering kita menganggap nafsu teh marah karena budaya. Orang ketinjak batur, cek orang kehet ya. Beraninya kamu nginjek gue, tahu? Gua ketuamu ini. Wah, cek batur, oh pak, nafsu pak, jangan nafsu pak. Karena dalam bahasa sehari-hari nafsu itu sering disebutnya ketika terjadi kemarahan, maka dianggaplah bahwa nafsu itu marah. Padahal nafsu bukan cuma marah. Pakai mantek. Kuliun apa juz'iyun nafsu? Kuliun. Makulun ala katsirin mukhtalifina fil haqaiq. Kalimat nafsu ini kuliun. Dia bisa dipergunakan pada afrod banyak. Taksim, pakai ilmu munadharah. Pakai. Ngaji munadharah teh lain pergi debat. Ai ngaji munadharah ai kalakuan pasti jeung batur lain munadharah teh mah mukabarah, gede-gede hulu. Mohon maaf saya tahu betul lah, bukan sok tahu. 30 tahun saya jadi pengurus majelis ulama. Ulama di kita ngaji munadharah tuntas, waladiyah beres, adudiyah beres. Begitu debat ngamek ka batur. Lanu salimu dakwah. Tuh harti lain gitu. Sebenarnya mah nu ngadat kitu mah jenganan ada kitabna mah teu soraan henteu. Kitabnya tidak bersuara, tapi kiai menadakannya seperti itu. Mohon maaf. Kesalahan, kerusakan di studio bukan di pesawat. Kalau kayak TV, kerusakan bukan di pesawat Anda tapi di studio kami. Kesalahan di sang kiai yang membahas. Mun make kieu nadana, la nusalimu dakwah. Coba heng. Punten teu acan kahartos gitu. Kan jadi gimana? Aduh, punten pangarsa. Aduh, lah kirang-kirang hamunten. Eta mahan ka ilmu Cianjuran, beri lempai Cianjur. Aduh, sanes kenal naon. Kirang kahartos. Tah kitu tamahan ku Cianjuran. Oh, nah kitabna mah eueuh. Supaya genah. Ya mongan sosongotan nih. Kiai jeung kiai sing sorongot. Akhirnya kata rakyat, senang juga gua melihat ustad pada berantem. Lawan terus malim. Ya, munadharah pakai dalam ilmu munadharah, ada ilmu taksim, harus tamat ngaji munadharah. Aduh, saya mah tuh keburu dulu nyantrennya nggak pernah ngaji itu. Baca aja kitabnya. Piraku tuh bisa teuing maca kitab lah. Eueuh na eta meuli nu gondrong na tak naon. Loba ieu eta mah kitab tong sok aku anu jelas mah kedul ngan mung disebut goreng gitulah. Jujur mending kibrikeun. Nah, ilaha illallah gitulah. Lepaskeun penyakit kitu teh Pak. Tong diingu wae mun jadi perkebunan tadi perkebunan mun jadi naon teh teh jadi kebun binatang heuh. Segala jurig aya na jero diri itu. Itu ikhmad. Ya, ketika kita mendekati Allah padahal sudah jelas janjinya, waktunya sudah dijelaskan umpama, tapi masih belum terjadi juga, ya sudah serahkan aja. Tong hayo ngananahakeun. Karena ketika kita mempersalahkan Allah, itulah ikhmad, basiroh, parembasor mung urang mah dah butuh kana panon kudu tempat tempo ya. Lalu parembasiroh lebih bahaya daripada padamnya mata ini. Basiroh ya, basiroh. Jangan sebut bapak. Saya mau nanya nih, pernah dengar ahli kasyaf? Pernah dengar ada ahli kasyaf? Bapak sudah kasyaf belum? Sudah kasyaf belum?
Nah, cing tarik aing ngomong sieun wae kalau ngomong hareupeun Mang Jajan aing power cenah. Kan bae salah ge aing ngomong, mending kan nyahoan salah ngarah bisa diomekeun. Geus kasap encan. Atos. Tak kitu. Ieu geus sababaraha kali ngaji hikamna ka dieu. Menyebut atos lolobana tawadu teu acan. Henteu saumur-umur. Kasap itu lain perdukunan kudu muka. Oh jadi kamu besok akan anu, bukan begitu kasap itu. Ini kekeliruan ini. Kalau ada yang kasap tingkat tinggi, ya silakan aja. Tapi kalau kira bisa nebak-nebak itu mah kamu tukang tipu mah. Jadi kieu istri bapak mun teu hamil ya anakna antara dua lah, mun teu lalaki awewe lah, nanti juga insyaallah lahir ya, kalau tidak siang malam ya. Tung nama amplop kade saya juri gitu tah. Nah diri orang jangan agama jangan dibuat main-main ya. Kembali ke nafsu tadi, nafsu bukan hanya marah, dibagi ditaksim pakai ilmu munadzarah. Ada nafsu yang baik gitu, nafsu halus. Dari mulai mutmainnah ke sana itu nafsu baik. Yang berbahaya ammarah lawamah, dua nafsu, dua yang berbahaya itu ammarah ammarah dari amironi ammar, bisu lagi. Jadi nafsu mah bahanna mah halus. Karena itu sering dicontohkan nafsu ibarat singa. Pak Jajan ceramah di Kalimantan, umpama pulang dari Kalimantan bawa oleh-oleh, bawa singa 3 biji, 3 ekor, saya bawa ke sini, saya lepas di sekarang nih di tempat banyak orang. Kira-kira bapak-bapak kabur apa diem? Ibu-ibu diem apa kabur? Takut apa? Lalu saya ngomong, Bu tolong urus singa saya itu ya, cuma 3 biji Bu, saya kasih 100 juta sebulan ya, mau nggak? Kenapa nggak? Karena tahu singa itu galak, gangas, bagus. Lalu ada pengumuman dari wali kota Sukabumi, keliling pakai mobil, pengumuman kepada seluruh warga masyarakat kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, hari Ahad akan ada sirkus gratis, kendaraan disediakan oleh Pemda, bagi yang berminat silakan, diantaranya adalah tarian singa. Kira-kira orang sini berangkat tuh? Bapak ikut berangkat ya? Kemana? Mau lihat apa? Tadi kabur takut apa? Cok bapak nu ngomong tong pinter saya sorangan, dirinya nu pinter. Saya manu kieu malah sok teh jadi ulah lalaju ajengan jajan balik teh dia muji-muji ajengan jajan teu perlu rek nah. Nu bungah saya mah ngadenge Anda marifat. Waduh, Al-Mukarram Ustadz di Purabaya, bergerak di Purabaya sakacamatan berjamaah subuh jadi kewas jumaahan, itu saya bangga. Waduh, Ustadz di Samarang di Garut ngegerakeun sadesa jelema tahajud kabeh, itu saya baru bangga. Laisal murid mayyabtakhiru bi syaikhi, bukan murid hebat yang menggabang-gabangkan guru, lakinil murid alladzi, tetapi murid yang benar adalah yabtakhiru syaikhuhu bi, guru yang bangga. Saya bangga boga murid saya, saya bangga murid saya nya, lain urang hayang nya mau beda ayo buang itu ya. Ini kultur budaya yang merusak. Anda yang harus hebat. Dabdi mengajina teu bisa cek anak ge urang nagrog bisa loba ratusan ka masjid lain ku kiai ku si warsa tukang kebo tadi digamarkeun tadi ge heuh. Jelema bodoh bisa. Innallaha la yu'ayyidu hadzal din birajulin pajir di situ nah belegug doraka preman, atau bisa jadi jelema lain ulama lah ya. Bisa. Baik, nafsu bagi dua.
Ada nafsu yang buruk, nafsu yang baik. Tuh, seperti singa tadi. Singa, ketika Anda datang ke lapangan Merdeka Sukabumi, nonton naon? Singanya singa besar. Pakai apa? Pakai bulu nanteh namanya. Bulu gembel, bulu gimbal. Pelatihnya anak kecil. Dia ngomong, smile lion. Tersenyumlah wahai singa. Sitawan ceker pakai duduk dia. Go berangkat dia. Dance nari. Jangan loncat, meloncati apa? Api sahate. Apakah ada tepuk tangan setelahnya? Oh, ada cek sarana. Tepuk tangan nale nyamprakan nawan. Singa. Cek singa, badan cek singa teh mun dikerekep sia ku aing ha. Kenapa berubah pandangan? Karena sekarang singanya singa apa? Sudah al-asadul muallam, bukan al-kalbu aja. Dalam Safinah ada al-kalbul muallam kan? Anjing yang sudah dididik. Ini singa yang sudah dididik. Itulah nafsu. Di lain nafsu ayat 7 siki ditunaan ke Allah lain hiji. Ibarat singa, mula-mula gangas dia. Kenapa ibu tadi saya kasih uang 100 juta tidak mau nerima untuk melatih? Sebab bukan pawang, bukan ahli. Karena itu dalam Tanwirul Qulub disebutkan la budda laka minal musallik al-arifi bi ahwali nafs. Untuk ngurus nafsu Anda harus punya pelatih, pawang yang ahli. Itu yang disebutkan al-mursyid dalam tasawuf. Eta suka bumi mah rame-rame ngaku mursyid yo. Asy-syekh wal mutasyayikh. Syekh jeung syekh-syekhan. Kebanyakan syekh-syekhan. Pakai action lah, pakai garam-garam ngomong edeg ini maripat kikituan. Buktikan aja akhlaknya. Saya di bidang ilmu ngaji mah cek batur kiai tukang nguruk nyenan ajengan loba ratusan. Tapi di bidang dzikir saya masih murid bodoh. Ngomongin nafsu can mampu, boro-boro ngomongin nafsu batur. Di sini pentingnya ada mursyid syariat yang disebut dalam Ihya, syaratnya 8, itu mursyid biasa, guru biasa. Yang disebutkan oleh Imam Ghazali dalam Ihya 8 syarat mursyid, itu bukan mursyid ruh, tapi itu mursyid ilmu zahir. 8 sifatnya. Menyayangi murid seperti orang tua menyayangi anaknya, tidak pernah mencerca ilmunya murid dan lain sebagainya. Lihat di Ihyalah bab ilmu. Tapi kalau mursyid thariqah, bargaining mursyid tarikat adalah sanggup teh ngabimbing ruh saya nepi ka alam laut. Namun teh sanggup lain mursyid ente. Itu aja. Dan bukan cuma ngomong, dibuktikan, dirasakan. Oh kieu nu disebutkan keluar ruhul qudsi teh. Oh, hati-hati. Anda jangan begini. Cecak-cecak pajajannya geus kitu coba ngapung. Eta coba ngapung wae. Jadi karomat bukan main-main. Karomah itu bukan main-main, Jang. Jadi kita jangan mempermainkan Tuhan, bermain karomat. Itu tidak beradab itu. Bahkan kadang-kadang Anda waktu jadi ahli hizib bisa serba hebat, gagah Anda. Kadek teu neurak, lempang naluhur cai, seuneu teu panas dan lain-lain. Ketika Anda jadi ahli hizib, begitu berubah jadi ahli dzikir, jadi segala eleh Anda. Saya begitu pindah jadi belajar dzikir, ya baheula mah mun aya jelema kereng-kereng diadu saya jeung aing 40 siapa layanan. Baheula saya keur main hizib. Pan apa kullu syai'in halikun illa wajha sekali ngagebot siapa.
ayeuna sokana jen gelut mongah teu wani boro-boro jeung maneh jeung sireum ge eleh aing mah. Dulu ketika saya jadi tukang kepruk masyarakat sieuneun. Setelah saya belajar zikir cek masyarakat dah nabi aja ngante. Tetapi mohon maaf ketika orang menghina, pas hinaan dia bertepatan dengan keikhlasan, racun kita sedang keluar, modar pak. Para mohon maaf pupus satu isdet. Engkau orang tecici, memang tetiasan naon. Tapi ketika orang menghina, jungkir pada. Jadi sebenarnya racun dikir lebih apa? Lebih ganas daripada hizib. Sebab hizib kelasnya doa pak. Doa mah barang pentakene bisa istidraj. Dikir mah keikhlasan. Jadi jangan berpikir aing mah euy rekana dikir mah jadi hebat atuh saya. Ari maneh. Jadi tukang obat di pasar majang-majang kehebatan, bukan begitu. Ada studi banding dari atas, ada studi kelayakan dari atas. Kalau Allah akan memperlihatkan suatu yang luar biasa, ada kajian dulu. Cek Allah telayak make karomat biasa-biasa we temah biasa-biasa we kena bedog jadi nggak boleh klak orang biasa-biasa we. Nabi Yahya ke maut tadi gaji untuk kio kalau sudah dekat pada Allah serba harus menang, harus hebat. Enggak. Ini lainnya pak, perubahan ketika Anda belajar menjadi salik, menjadi seorang suluk ya. Jadi mana hikmahna la yusyakkikanaka fil wadi ada mauqil maut wa in ta'ayyana samanu li alla yakuna dzalika qad jafa basiratak wa ikhmadan linuri sari rotik. Udah pilih jadi ikhmad maruman karena cahaya sirri itu bagian terdalam dalam diri manusia, sering diterjemahkan rasa. Ada rasa zauk lidah, rasa asin manis itu lidah. Ada zauk kalbu, dia bagiannya sirri itu lapis terdalam. Hadis yang menyebutkan dalam diri manusia ada sodr, dalam sodr ada apa? Kalbu, dalam kalbu ada fuad, gitu kalau tidak salah. Dalam fuad ada syagab, dalam syagab ada lub, dalam lub ada sirri. Wafi sirri ana cek Allah. Dalam sirmu ada aku. Buduh punan Allah tadi jeronya kadempet lain kadinya. Hati-hati membahas yang begini di depan masyarakat awam, hati-hati ya. Semakin dalam maka paling dalam adalah aku. Wafi sirri ana. Contohnya handphone, telepon, casingnya ini, plastiknya ini nggak punya kekuatan. Tanpa ada voucher di dalamnya, tanpa ada voucher, 1.000.000 kali halo Mang Udin tengah jawabnya omongan teh kumaha, coba nelpon ka Kang kemana ada tuh, lihat tuh saya buat contoh seperti ini. Casingnya ini tidak berfungsi untuk berkomunikasi, dia alat penjaga saja. Badan ini badan semakin dalam, jadi manusia itu yang ini iya mah casing, iya mah boxnya ini manusia aslinya bukan ini, di dalam dia, dan berkekuatan menembus 4 lapis alam. Jelema mah menembus 4 lapis alam. Mulai nu nelpon ka langit ka hiji moal sok nelpon ente ka Nabi Ibrahim. Pakai yang ginian, cuma sampai situ aja lah, bermain di bumi aja. Paling ke bulan deket-deket lah. Ke planet yang paling jauh juga enggak, apalagi masuk langit 1, 2. Tapi ruh Anda ketika Anda berzikir di bawah bimbingan ahli ya, jangan sombong, jangan tidak mau dibimbing ahli. Ini banyak orang, saya ge hayang dikit dengan saya mung boga guru mah, mana di mana atuh. Paling tadi salah teh ya, ngomong New York balikna mododo ya. De Kalimangan nepi nah punten ya, tahu ka Bandrek ke. Tahu ka Sukabumi mau moci ya. Harus ahli yang sudah ke sana.
yang sudah bolak-balik ke sana. Coba aja ya. Kalau ingin tahu ya jelema kelas lahut lain tawasul ente kumanehna Allahumma bibarokati si fulan ini as'aluka anu ternyata ewenan-ewenan ewehannya jelema lain kelas lahut kelas biasa lah si kene kelas jengkol cara anak gitulah jengkol begini. Itu nafsu itu begitu. Jadi sebenarnya nafsu itu Imam Ghazali ikuti Imam Ghazali, jangan nantang Imam Ghazali lah, kira-kira ente lebih ti Imam Ghazali tong nantang. Imam Ghazali menyatakan 4 kalimat sama: kalbu, nafsu, akal, ruh. Kalbu, nafsu, ruh, akal. Kalbu, nafsu, ruh, akal. Kalbu, nafsu, ruh, akal. Tuh 4 kalimat, kalimatnya berbeda, bendanya itu juga. Kurang dibedakan akal mah cenah eta paragi mikir cenari, kalbu mah daging hate cenah ieu nafsu mah eta paragi amek-amekan, ai ruh mah eta cenah paragi hirup. Teuing saha nu nafsiran teh kitu. Diikuti lagi oleh umat jutaan yang mengikuti bahwa ini berbeda. Padahal Imam Al-Ghazali sebagai ahli ilmu dan praktisi tasawuf, statementnya dalam Ihya, lihat juz 4 Ihya. Guru saya di bidang Ihya walaupun salal Syekh Umar Al-Yamani ya. Al-Habib Umar Al-Yamani kan udah ke Jambi belum beliau? Syekh Umar Al-Yamani belum ke Jambi sudah. Beliau sering datang ke Jakarta, nanti diumumkan kalau ada beliau ada undangan, kita datang ngaji Ihya. Enak Pak, ngaji Ihya bersama beliau, sekali ngaji sakoras ya. Sakoras beda jeung urang ngaji teh 3 jajar kalau pidatona pan urang ke mana-mana. Ai batur mah mun ngawuruk ngadurut tuh teh jeung teh diterjemahkeun di Arab paling ngabere ketek seri setik baju deui. Buka Ihya ya, jangan jauh dari Ihya. Aduh Pak, sulit Ihya Pak. Muhadzabnya yang sudah diseringkas ada. Waduh Pak, gundul nu gondrong naya. Waduh Pak, gondrong juga sulit. Laten naya. Yang penting ada semangat. Perlu dengan Ihya. Ya, perlu dengan Ihya. Hikam bandingan ku Ihya, bandingan ku Nasoihud Diniyah, bandingan ku Nasoihul Ibad, bandingan ku Miftahus Sudur, bandingan ku Sirrul Asrar. 10 lah. Kitab wajibnya 10 lah, ya. 10. Yang terjemah sudah ada. Sirrul Asrar sudah saya terjemahkan. Ini. Kita sering ruh adalah nyawa. Yang disebut nyawa ruh jismani, ruh lapis 1, apalagi hirup badan. Kalau keluar mamtilah kita, itu ruh jismani. Kalau ruh yang 3 lagi bisa keluar tanpa mati. Tanpa mati. Jangankan beliau-beliau yang hebat-hebat, mudah-mudahan tidak ditunggangi sombong. Mudah-mudahan bukan urusan luar biasa ini yang saya bicarakan, bukan. Kalau setelah belajar zikir hal-hal begitu-begitu bukan kehebatan. Orang pulang dari Mekah ketemu kita merangkul-rangkul, makasih Pak Kiai, makasih. Kenapa? Waduh, saya kalau nggak dibantu Pak Kiai di sana repot Pak. Oh, gitu aja udah. Lalu kita ini tuh. Itu kalau sebelum belajar zikir mungkin waduh luar biasa. Apa luar biasa? Itu biasa. Biasa. Berarti Ruhul Qudsi, ruh yang paling dalam sedang dikeluarkan oleh Allah melaksanakan tugas-tugas. Nggak harus dikontrol oleh kita, nggak harus. Yang ngerasa, ini ada SMS ke saya, bagaimana sih rasanya keluar Tiplul Ma'ani? Jangan dirasa-rasa, jadi nggak mau keluar dia nanti. Biarkan aja, laksanakan aja tugas. Bukan kehebatan gitu-gituan, bukan kehebatan. Yang hebat kalau Anda bisa jadi jelema soleh pribadi jeung nyolehkeun batur, kakarek hebat. Ya. Nu kitu mah kehebatan nu ku jelema di kieu-kieu, ilmu bang jampang, ilmu silat pendekaran. Bukan kehebatan Pak. Ya. Ya sudah. Nu kitu-kitu mah
Nah sekarang bagaimana sebaliknya? Kalau tadi terus mendekati Allah tapi belum diijabah juga. Sekarang sebaliknya, bagaimana kalau Anda merasakan ijabah? Oh tadi belum itu ya, substansinya janji Allah yang dirasakan belum. Bukti kalimat inti yusakikanak al maut japa ihmadan. Masalah seorang salik sering mengalami kalangan antah. Seorang salik sering mengalami salah duga, bahkan berburuk sangka kepada Allah ketika ia melakukan kurbah ibadah doa kepada Allah tapi belum merasa dikabulkan sehingga putus asa. Jangan begitu ya. Pernah mengalami doa terus-terusan tapi tidak dijabah Allah? Ukur. Jadi hikam ini untuk wali, untuk kita, hikam keur wali nu geus jaradi mah keur naon perlu ieu ini nu can jadi daur ulang biasa lah, merbutut ya, merbutut perlu diulang. Siap-siap, walaupun anak muda jangan berpikir duh saya kan masih terlalu muda, bahasa setan itu. Kalau ada ngomong diajak memperdalam, membersihkan kolbu dengan alasan masih muda, setan lah gitu yang bicara, setan. Kalau Anda ke Mesir, saya sarankan catat nama, ziarahlah kepada Syekh Ashraf. Apa? Syekh Ashraf. Oh, ziarah ke Syekh Ashraf. Oh. Yang paling lama menangis saya bukan di makom Imam Syafi'i. Saya tidak terlalu lama menangis di makom Nabi Daniel. Saya tidak terlalu lama menangis kila makom Nabi Yusuf kila. Saya tidak terlalu lama menangis di makam Imam Busiri. Yang saya menangis panjang di makom Syekh Ashraf. Sampai orang-orang Singapura, teman-teman saya yang menemani, napa Pak Yai menangis lama lah? Saya katakan, tak apa, malulah saya. Napa malu? Yang dijarahi kuburan anak ponok, sebab umur 7 tahun dia jadi wali. Iya, ketua fatwa majelis ulama umur 50 tahun wali-wali daya. 7 tahun jadi wali. Indonesia diulur waktu nanti modar. Nanti kalau sudah bisa itu bisa ini, bisa itu bisa ini. Untuk jadi ulama belajarlah ilmu yang banyak. Untuk jadi mufti belajarlah ilmu yang banyak. Untuk jadi arif billah boga syahadat apa anjing bener. Ya, riadoh yang bener. Imam Ibnu Hanbal radhiyallahu anhu, lihat dalam Tanwirul Qulub. Kan beliau mujtahid, ya, mujtahid mutlak. Tingkat mutlak nomor 4 setelah Imam Syafi'i. Anaknya suka bergaul dengan para sufi yang bodoh. Lihat dalam Tanwir. Anaknya suka bergaul gitu daek ngahadiran majelis dikir. Padahal yang dikir orang-orang bodoh. Di Turki di mana-mana banyak majelis zikir, majelis tarekat. Imam Hambali sendiri mula-mula alaika. Bukan kalau dibuka kitab dah salah. Iya Kak. Ya. Salah. Jangan salah. Tuh, lihat halaman 405. Aya NU mah kitu. Ulah sok fatwa teh make kitab. Hello, loba fatwa tawalud bijil tina polo bodoh ngaco jadina. Hati-hati, jangan jadi sindik dalam tarekat ya. Harus dekat dengan ulama. Kenapa saya oleh pengersa Abah di Pagehan dipinta oleh Malaysia? Jangan. Dipinta oleh beberapa televisi? Jangan. Ana mau ulaheun ya, hege batur lah kikituan mah. Tuh lihat, wa kana al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu an yaqul li waladihi Abdullah, anaknya bernama Abdullah, ya waladi alaika bil hadis, alaik bil hadis, ilzam al hadis, perdalam hadis oleh kamu, wa iyyaka wa mujalasata haula'il ladina sammu anfusahum sufiatan, kamu jangan deket-deket pada mereka yang menyebutkan dirinya sufiah itu.
innahu rubbama kana ahdum jahilan. Terkadang justru mereka itu orang-orang bodoh bi ahkami dini. Lama kelamaan beliau sendiri falamma sohiba Aba Hamzah al-Baghdadi, ketika dia dekat dengan Syekh Hamzah al-Baghdadi, warofa ahwal al-kaum, lalu dia tahu bagaimana sikap akhlaknya kaum sufi, para ahli tasawuf. Beliau melihat langsung ibadahnya, keikhlasannya, kemarifatannya, ketawaduannya. Kana yaqulu li waladi ya waladi alaik bi mujalasati haula'il qaum. Setelah beliau tahu, nak, jangan jauh-jauh dari mereka ya, kamu harus selalu bergabung dengan orang-orang tasawuf itu. Hebatnya ahli ilmu begitu, cepat taslim kalau sudah menemukan kebenaran. Beda jeung ulama Jawa Barat, ulama Indonesia geusnya hoge monge keke. Nah, di sini bedanya Pak, bedegong. Terpadu 4, malas, sombong, bodoh. Nah, hiji di tilu lah tuh. Bila terpadu 3 penyakit paling repot itu kronis itu. Hiji bodoh, kurang ilmu. 2, kedul. Katilu, sombong deh, ngarasain geus halus. Fa innahum zadu alaina bi kasratil ilmi wal muraqabah wal khasyah waz zahid waz zuhdi. Sallallahu alaihi wa zahid ya lebih alif ya. Wal khasyah waz zuhdi. Walau wil himmati, ternyata mereka cita-citanya lebih dari kita. Mujtahid mah cita-citanya pokoknya nyaho hukum ya beres, bari benar hukumna bagus. Tapi kalau sufi tadi itu, untuk jadi ahli hukum Anda menguasai Fathul Muin, Fathul Wahab, Tuhfatul Muhtaj, Syuruhul Arba'ah, geus hebat Anda. Tapi untuk tasawuf, sebab tasawuf bukan pengetahuan tapi pengamalan. Yang disebut ahli tasawuf lain ahli ngabahas kitab tasawuf, tapi dia sendiri pengamal. Ruhnya telah menembus 4 lapis alam.